Buya Yahya malah direndahkan Habib Rizik Syihab, padahal beliau selama ini selalu mendukung para Habib Ba'alawi. Sebagaimana dengan berita yang tengah viral, Habib Rizik Syihab di hadapan para jamaahnya disebut telah merendahkan Buya Yahya. Hal ini ketika Habib Rizik mengadakan acara safari dakwah, yang ketika itu Buya Yahya turut hadir di sana. Habib Rizik ketika itu tiba-tiba berkata, "Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Beliau Tuan Guru Buya Yahya, ulama karismatik masa kini. Meskipun bagi anak ilmuannya belum seberapa," ucapnya ketika itu, yang dimana kalimat air itulah yang membuat para jamaah bingung dan terkesan telah merendahkan Buya Yahya. Pemirsa dan mendengar semua, kita mengenal seorang tokoh sufi ya, abad 16-an Masehi. Kalau hijriahnya ya abad 10-an ya. Namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu dari Mesir, mazhabnya Syafi'i. Torekohnya itu Syadzili dan Sya'rawiyah. Syadziliyah dan Sya'rawiyah. Jadi kalau kadang-kadang ada keterangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi, itu nggak apa-apa, sama ya Asy-Sya'rani itu, karena Sya'ron itu nama dukuh dusun yang ada di Mesir sana. Sya'rani. Torekohnya Sya'rawiyah, mendirikan torekat Sya'rawiyah. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi bisa, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bisa. Beliau waktu masih kecilnya itu sudah belajar agama tekun ya. Termasuk beliau itu keturunannya Sayyidina Ali dari jalur Muhammad al-Hanafiyah. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi. Resmi murni Bani Alawi dari Ali bin Abi Thalib. Beliau umur 8 tahun itu ada yang mengatakan sudah hafidhul Quran. Terus ngapalno alfiyah, juga belajar dari guru-guru fikih, hadis dan lain sebagainya. Mazhabnya Syafi'i, masuk Syekh Zakaria Al-Ansori itu. Dan pernah punya keramat ketika terjun tenggelam di Sungai Nil itu ditolong sama buaya, nggak dimakan. Nah, itu masuk keramat beliaunya. Terus beliau juga tidak mau dicium tangannya sebenarnya. Beliau itu seorang yang ya zuhud dan wirai luar biasa. Ya. Abdul Wahab Asy-Sya'rawi atau Asy-Sya'rani itu memiliki banyak karya. Ya, yang saya sampaikan di sini karya beliau yang bernama Tambihul Mukhtarin saja. Yang lainnya banyak, nanti kita bahas lagi. Kitab Tambihul Mukhtarin ini peringatan bagi orang-orang yang terbujuk, terayu ya mungkin oleh dunia, hawa nafsu. Tambihul Mukhtarin ini karya dari Al-Imam Al-Kutub Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i Al-Misri Al-Ma'ruf bis-Sya'rani. Jadi Imam Asy-Sya'rani terkenalnya. Nah, ini Qarnil Ashir atau akhir dari abad ke-10 Hijriah. Beliau menulis kitab Tambihul Mukhtarin ini membahas tentang konsep-konsep tasawuf. Dan di antaranya ada keterangan tentang bahwa orang yang sudah mencapai tingkatan bisa mendengar langsung bercakap-cakap dengan Nabi kita, atau bertemu langsung melalui yaqozotan dengan Kanjeng Nabi kita. Itu adalah orang yang sudah mencapai derajat 147.999 makom kewalian. Nanti panjenengan buka halaman 163, yang mana ini juga sudah kami bukukan dalam buku karya kita ya bersama ya, membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'alawi ya, halaman 136 mulai dari 135 tentang reinkarnasi Nabi Muhammad SAW ialah Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad, pengarang kitab Qurratun Nadir. Kitab Qurratun Nadir itu 3 jilid besar-besar ya, yang mengatakan bahwa
ru'yatuhu radhiyallahu anhu jaddahu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqudatan yaqulu lahu anta ana wa ana anta wa nahika bi mahbiha min rutbatin ma'alaha wa ma'ahaqquha bi antakuna maratibul wilayah sidrata muntahaha. Beliau Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad melihat kakeknya Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, dan Rasulullah berkata kepadanya, engkau adalah aku dan aku adalah engkau, ya, dan cukuplah ini sebagai kedudukan betapa tingginya dan betapa layaknya ia menjadi batas tertinggi dari seluruh tingkat kewalian. Jadi Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad itu sudah mencapai tingkatan, ya, menurut Imam Asy-Sya'rani itu 147.999 makom kewalian. Lah, apa yang kami bongkar ke hadapan panjenengan tentang manipulasi kitab ini? Di dalam kitab Qurratun Nadhir sekalian, yang juz 1 yang menyebutkan tentang makom dari kewalian, katanya mengambil referensi dari Syarhul Ainiyah, karena lebih duluan Syarhul Ainiyah. Kalau ini abad 14 Hijriah, Qurratun Nadhir itu 14 Hijriah, Syarhul Ainiyah 12 Hijriah. Kalau ini 10 Hijriah, lebih duluan Tambihul Muqtarin, ya. Kalau di dalam Qurratun Nadhir, Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad itu mengambil referensi dari Syarhul Ainiyah. Nanti kami sampaikan sekalian ke panjenengan juz 1 Qurratun Nadhir halaman 237. Kalau di tempat kitab atau buku kami di membongkar ajaran Khurafat Qabaih Ba'alawi itu 238. Al-Faslus Sabi, fasal yang ke-6, fi dzikril mangkibah al-azimah. Seterusnya, qala Sayyidi Al-Qutub Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu pengarang kitab Syarhul Ainiyah. Qala Sayyidi Al-Qutub Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu fi Syarhul Ainiyah. Nah, kitab Syarhul Ainiyah ini. Ini kitab Syarhul Ainiyah. Waqad dzakara Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ya, di dalam kitab Tambihul Muqtarin, ya. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berkata, menyebutkan annahu la yasilu ila maqamil akhid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya tidak sampai pada makam atau kedudukan bisa mengambil suara atau bertemu langsung, ya, dari Kanjeng Nabi kita dan mendengar suaranya, illa man qatta'a mi'atai alfi maqamin, kecuali orang yang sudah menempuh tingkatan 200.000 makom, dan wasab'atin wa arba'ina alfi maqamin, 47.000 makom, watis imiatin watis ina makoman, dan 999 makom min makomatil aulia, dari kedudukan para wali. Indah, selesai, ya. Jadi di dalam Qurratun Nadhir juz 1 halaman 237, nanti kami sampaikan di bawah video kita untuk membuktikan apakah saya yang berdusta, ya, atau Habib, ya, pengarang Qurratun Nadhir yang berdusta. Pengarang Qurratun Nadhir tidak berdusta karena mengambil referensi dari Syarhul Ainiyah sebelumnya, kitab sebelumnya. Jadi terus dinukil terus gitu. Nah, sekarang kita buktikan di Syarhul Ainiyah halaman 146. Waqad dzakara Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rawi. Kalau di sini Asy-Sya'rawi enggak apa-apa. Asy-Sya'rani dengan Asy-Sya'rawi itu sama. Asy-Sya'rani itu, Sya'ran itu desa. Kalau Asy-Sya'rawi itu ya kemungkinan dari desa pula, tapi torekohnya Sya'rawiyah. Annahu la yasilu ila maqamil akhid an Rasulillah. Jadi Qurratun Nadhir itu murni mengambil referensi dari Syarhul Ainiyah, ya.
Terus wasima sautihi birraddi alaihi assalamu ilaman koto ami atai alfi makomin. Jadi Syarhul Ainiyah itu menyebutkan 247.999 makom min makomatil aulia. Syarhul Ainiyah ya. Qurratun Nadir sama karena mengutip sama-sama dari klan Ba'alawinya. Sekarang kita buktikan apakah Syekh Abdul Wahab Asy'arani atau Syekh Abdul Wahab Asy'arawi berkata seperti itu. Kalau tidak berkata seperti itu berarti bohong. Sekarang kita buktikan siapa yang berbohong. Kita buka kitab Tambihul Muqtarin halaman 163 ya. 163 kitab Tambihul Muqtarin. Langsung saya sampaikan ucapan beliau kultu ya. Aku Syekh Abdul Wahab Asy'arani berkata, walakin bainal fakir wa baina maqamil akhid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sama'i sautihi birraddi ala sallama alaihi mi'atu alfi maqamin ya. Mi'atu tadi kan mi'atai 200, sekarang mi'atu alfi maqamin wa sab'atun wa arba'una alfa maqamin wa tis'u mi'atun wa tis'atun wa tis'una maqaman. Faman idda'a dzalika talabnahu bi hadhil maqamat fa idza ra'aynahu la ya'rifu kadzabnahu fi da'wahu dzalik. Aku Syekh Abdullah Asy'arani berkata, namun antara orang fakir atau penempuh jalan spiritual, ini bahasa sufi kan. Fakir itu bukan fakir miskin, bukan. Sama dengan abid itu bukan seperti orang yang beribadah, bukan. Tapi abid itu orang yang sangat menghamba kepada Tuhannya. Dan di antara kedudukan mengambil langsung dari Rasulullah SAW serta mendengar suaranya, menjawab orang yang memberi salam kepadanya, kepada Rasulullah, terdapat 147.999 makom. Nambah-nambahi dewe. Syarhul Ainiyah nambahi 100.000, Qurratun Nadir nambahi 100.000. Mana yang benar? Yang benar ya Tambihul Muqtarin ini. Tambihul Muqtarin ini. Jadi kita harus jeli, hati-hati. Jadi 147.000 bukan 247.000. Ini namanya manipulasi hitungan angka-angka dari kitab referensi. Bisa jadi nanti Syarhul Ainiyah dikutip selain Qurratun Nadir lagi. Berarti sesat menyesatkan, salah pemahaman jadi salah keterusan, salah kawitannya jadi salah saat terusé. Untuk menutup kebohongan yang satu akan berbohong yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum. Oleh sebab itu harus diluruskan, wahai para ulama, para kiai, kami bukan menggurui, mohon maaf, tidak menggurui, hanya memberitahu dan share, berbagi informasi. Inilah kitab-kitab Ba'alawi. Umat Islam Indonesia ini ladang yang subur untuk digempur tempur ya, dengan senjata yang tak terukur. Ya apa? Doktrin-doktrin seperti ini. Kitab Syarhul Ainiyah itu dikaji di pesantren-pesantren Ba'alawi dan Mukibin. Kitab Manhajus Sawi itu dikaji oleh para kiai yang mukibin. Jadi kalau menurut saya Syarhul Ainiyah itu tidak otentik. Karena apa? Banyak kesalahan fatal di dalamnya. Masalah jumlah ini saja bisa memanipulasi kok. Saya serahkan 3 kitab ini kepada panjenengan. Siapa yang salah ataukah salah yang salah, menfitnah, atau habaib dan leluhurnya yang salah dalam memahami kitab Tambihul Muqtarin ini. Jadi Imam Abdul Wahab atau Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu tidak pernah berkata seperti yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi atau Habib Muhammad Al-Haddad ya, Ba'alawi. Muhammad